Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah, anak-anak, kita kembali bertemu pada hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran pada pokok bahasan selanjutnya. Namun, Bapak mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kemarin? Nah, pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pengertian dari al-ma'un. Yang kedua, ayat atau berapa jumlah ayat daripada surah Al-Ma'un. Kemudian bacaan dan arti daripada surah Al-Ma'un. Selanjutnya, kita akan belajar tentang isi atau apa isi kandungan daripada surah Al-Ma'un. Perlu kita ketahui bahwa sebelum lanjut membahas tentang isi dan kandungan surah Al-Ma'un, maka bagusnya supaya lebih jelas lagi kita ulang kembali bacaan surah Al-Ma'un dan artinya. Baiklah, kita sama-sama membaca ya. Jadi satu ayat kita artikan lagi, lalu dengar artinya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Bapak ulangi. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya, kita masuk ke ayat yang kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Sekali lagi ya, kita ulangi. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Lanjut, kita ke ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mendorong memberi makanan kepada orang miskin. Bapak ulangi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang berarti dan tidak mendorong memberi makanan kepada orang-orang miskin. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kita ulangi lagi. Fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lanjut, kita masuk ke ayat yang kelima, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kita ulangi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lanjut, kita ke ayat yang ke-6, yaitu alladzina hum yura'un. Ya. Kita ulangi. Artinya, yang berbuat
ria. Kita ulangi lagi ayatnya ya. Alladzina hum yuraun. Artinya yaitu orang-orang yang berbuat ria. Kemudian ayat yang terakhir yaitu wa yamna'unal ma'un. Bapak ulangi lagi, wa yamna'unal ma'un, yang artinya dan enggan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang isi kandungan surah Al-Ma'un. Adapun isi kandungan surah Al-Ma'un, anak-anak, adalah sebagai berikut. Tolong anak-anakku perhatikan penjelasan Bapak. Anak-anak, berikut ini adalah isi kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menunjukkan kepada Rasulullah siapa orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Selanjutnya, isi kandungan surah Al-Ma'un adalah yaitu Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Nah, kira-kira apa maksud Allah itu? Memberikan kecelakaan kepada orang-orang yang mendustakan agama atau orang-orang yang lalai dalam sholatnya, supaya kita selalu diingatkan untuk selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Anak-anak, apa maksud daripada Allah memastikan celaka bagi orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu Allah akan memberi azab kepada mereka baik di dalam kubur maupun di akhirat kelak setelah hari kiamat datang. Selain itu, isi kandungan surah Al-Ma'un adalah surah Al-Ma'un menunjukkan ciri daripada orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Apa saja cirinya? Yaitu orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan itu cirinya adalah satu, suka menghardik anak yatim. Yo, seperti apa yang namanya menghardik anak yatim itu? Ya, misalnya kita tidak menyayangi mereka atau kita menyia-nyiakan mereka. Seperti itu ya anak-anak ya. Contoh yang lain adalah misalnya mengolok-olok mereka, membuli mereka, dan mencandai mereka dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Lanjut, ciri yang kedua yaitu tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, jadi mungkin di lingkungan kita mungkin ada saudara-saudara kita yang miskin. Seperti apa sih orang miskin itu? Ya, contohnya misalnya ada tetangga kita yang memiliki kekurangan harta misalnya, atau dia tinggalnya di rumah yang tidak layak. Nah, itu masuk kategori orang miskin.
Contoh lain, tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Misalnya ada orang yang meminta-minta, misalnya di pinggir jalan, kita tidak mau memberi sedekah kepada mereka. Kemudian biasa juga tuh ada orang-orang yang datang di rumah kita meminta-minta. Nah, kita ya mengabaikannya. Paling tidak kita memberikan misalnya 1.000 kah, 2.000 kah, atau lebih. Selanjutnya, ciri orang yang mendustakan agama yang ketiga adalah orang yang selalu lalai dalam sholatnya. Nah, masalah sholat di sini dibahas lagi. Berarti sholat itu wajib bagi kita umat Islam. Ya. Contoh, misalnya orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang suka menunda-tunda waktu sholat. Contoh yang lain, bahwa orang sudah mulai sholat, misalnya sholat zuhur sudah selesai, dia belum sampai datang waktu sholat asar. Contoh lain daripada orang yang mendustakan agama, dalam hal ini lalai dalam sholatnya, yaitu misalnya ketika kalian diajak sholat ke masjid. Nah, masih ada di antara kalian yang mengganggu temannya, suka main-main, tidak fokus dalam melaksanakan sholat, kemudian rukun sholatnya tidak lengkap, maka itu termasuk bagian daripada orang yang lalai dari sholatnya. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu riya. Ciri yang keempat yaitu riya. Apa artinya riya itu? Riya sama dengan orang-orang yang nanti mau berbuat baik, misalnya ketika ada yang menyaksikannya. Contoh lain misalnya, bapaknya si A mau menyumbang, tapi dia tidak mau menyumbang kalau tidak diumumkan, seperti itu, ya. Paham? Baik, kita lanjut ke ciri yang selanjutnya. Ciri orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, yaitu orang yang tidak mau menolong sesama. Nah, bagaimana tuh? Contoh atau ciri-ciri orang yang tidak mau menolong sesama. Kita ambil saja yang paling dekat. Misalnya, ada teman kita naik sepeda, jatuh, kita malah menolonginya, bukannya langsung mengangkat dia atau menolong dia setelah dia jatuh dari sepeda. Contoh yang lain, misalnya ketika ada tetangga kita yang rumahnya kebakaran, bukannya kita menolong, kita malah sibuk mengambil video atau menonton mereka yang malah menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk menolong tetangga kita yang terkena musibah. Nah, itulah salah satu bagian daripada ciri orang-orang yang tidak mau atau enggan menolong sesamanya. Lanjut, isi kandungan surah Al-Ma'un, yaitu Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang dan tidak mau membantu orang lain. Anak-anak, isi kandungan surah Al-Ma'un yang lain apa ya? Nah, ayo kita lanjut lagi. Hubungannya dengan sholat. Sholat yang diterima Allah dan dapat menyelamatkan seseorang dari
yang Allah bilang celaka adalah sholat yang betul-betul dikerjakan dengan ikhlas dan bisa tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menyayangi sesama kapan dan dimanapun kita berada. Sebaliknya, Allah menyukai orang-orang yang apa? Yang suka menyantuni atau menyayangi anak-anak yatim dan membantu orang-orang miskin serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa atau sesuai dengan kemampuannya. Nah, isi kandungan surah Al-Maun yang lain juga adalah agama Islam mengajarkan bahwa kita harus menjalin hubungan yang baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas dan mengerjakan hubungan yang baik kepada sesama manusia dengan seperti apa? Yaitu membantu orang lain dan menolong yang lemah, termasuk menyantuni anak yatim dan memberi makanan atau bantuan kepada orang-orang miskin. Anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi, maka dapat disimpulkan bahwa surah Al-Maun itu yang ada di dalam Al-Quran menjelaskan tentang satu, sikap orang atau seorang yang disebut dengan pendusta agama. Saya ulangi, satu, sikap atau perbuatan atau sifat oleh seorang pendusta agama. Yang kedua, ciri-ciri daripada pendusta agama. Satu, orang yang mendustakan agama itu suka menghardik anak yatim atau tidak peduli kepada anak yatim. Yang kedua, suka berbuat atau bersikap liar. Yang ketiga, selalu lalai dalam sholatnya. Yang keempat, tidak mau memberikan barang-barang yang berguna kepada orang lain. Sedangkan orang yang celaka dalam sholatnya itu, misalnya, satu, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Artinya biar orang sudah azan, sudah selesai sholat, sampai orang sudah pulang dari masjid, dia tidak melaksanakan sholat. Itu asli tidak sholat, itu lalai dalam sholat. Yang kedua, lalai dari mengerjakan sholat tepat waktu. Misalnya, orang sudah azan, sudah qomat, sudah sholat lagi, tapi dia masih menunda-nunda waktu sholat. Yang kemudian ketiga, selalu mengerjakan sholat di akhir waktu selamanya atau pada umumnya. Nah, itu. Yang keempat, tidak memenuhi rukun sholat dan syarat sah sholat sebagaimana yang diperintahkan. Yang kelima, tidak khusyuk dan tidak merenungkan atau tadabbur pada apa yang dibaca dalam sholatnya. Anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini yang berisi tentang kandungan surah Al-Maun. Anak-anak, semoga tetap semangat menuntut ilmu dan